Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqqi wa nudu an tilkal jannah qul bima kuntum ta'malun. Walhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'ala dini kulli walau kanal musyrikun walau karihal kafirun walau kanal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan-nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Al-Quran Tauhid rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puja, puji, syukur hanya milik Allah yang telah melimpahkan insyaallah kepada kita sekalian kesehatan, kenikmatan dalam masih dikasih hidup, bisa berkumpul bersama-sama mengikuti diskusi kajian hingga kita dapat membaca, mentadabburi apa yang terkandung dalam Al-Qur'an Karim sebagai pedoman, surat sebagai tuntunan yang mustaqim, yang lurus. Pertanyaan yang kedua yaitu sholawat serta salam semoga terlimpahkan pada seluruh Nabi Allah sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kami berkesempatan untuk memberi suatu kajian yang kita sama-sama kolaborasi ilmi bareng-bareng, belajar, diskusi apa yang terkandung dalam Al-Qur'an Karim. Kami ingin menyampaikan yang sering disampaikan oleh kita dan sering kita bahas, tapi kami akan membahas kembali karena memang Al-Quran itu selalu diulang-ulang bagi kami ya. Tidak akan bosan untuk kami untuk mengulang-ulang apa yang telah kita pelajari. Itu tentang bab istilah ad-din. Din itu dari kata fi'ilnya itu dana yadi, atau dari kata fi'ilnya itu dan terus ya terus dana yadi atau dayana, yang artinya itu sebetulnya kita mengenal istilah dainun ya, itu memberi hutang atau memberi pinjaman. Ya. Ada yang mengartikan yaitu dengan arti menyerah, tunduk patuh ya, seperti istilah dengan dana didi, dana didi. Jadi tunduk dengan din. Nah, ini meminjamkan atau beri hutang.
Ada istilah dengan fi'il yaitu dayana yudayinu. Itu memberi pinjaman. Kemudian ada istilah tadayyana yatadayyanu. Itu di surat berapa? Ida atau tadayana yatadayyanu. Jadi kita tadayana yatadayyanu. Itu surat 282 yang sebelah kiri satu halaman. Itu ayat yang paling panjang di surat Al-Baqarah sebelah kiri. Ya. Itu ada istilah ada yang yang artinya itu berhutang. Bisa dilihat itu di situ ya. Tapi kami tidak membahas masalah tentang hutang piutang karena di bab yang lain. Nah, ya yuladina amanu ida tadayantum, ya kan? Ayatnya demikian kan? Ya yuladina amanu ida tadayantum bidainin. Nah, tadayantum bidainin. Nah, kalau ini din, ya sama artinya. Dari fi'il, dal, yang, dan nun. Ya kita amanu ida tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jadi jikalau kamu berhutang dengan hutang sampai waktu tertentu, maka ditulis itu perintahnya awalnya seperti itu. Nah, jamak dari din, ya dinun. Adin jamaknya idin ya. Saya ini adin itu jamaknya adyan. Kalau dainun hutang tadi yang seperti di surat 286 itu jamaknya buyun. Tidak. Jadi istilahnya dengan perpaduan arti dengan din dan dainun itu sebetulnya ketika manusia itu lahir, itu manusia berhutang pada Allah. Karena apa? Telah dianugerahi kehidupan. Maksudnya demikian. Jadi manusia itu diwajibkan untuk kewajiban, memiliki kewajiban karena dia manusia itu harus beragama. Kewajibannya apa? Yaitu tadi dengan aturan hukum dan pengabdian yang harus dilaksanakan. Maka ada istilah bahasa Arabnya itu dainunatun. Itu adalah kewajiban. Dainunah itu kewajiban. Dainunatun. Jadi kalau misalkan orang berhutang itu ada pasal-pasalnya, kewajibannya apa untuk melunasi hutangnya, kayak gitu di surat 200. Itu dainunah itu adalah kewajiban. Itu berkembang bahasa dari dal yang nun. Kemudian dari kalimat fi'il dal yang nun itu dana yadinu itu
berkembang menjadi kalimat Madinah. Ya. Nah, Madinah kan dari kata juga Nun. Madinah artinya apa, Bapak Ibu? Bukan, ya benar, Madinah dengan kota. Di mana manusia itu yang beragama atau manusia yang diberi kewajiban oleh Allah itu untuk berkumpul atau bermasyarakat secara terorganisir. Hingga akhirnya manusia itu sebagai makhluk sosial itu berkumpul menciptakan peradaban baru. Kayak ada istilah madani, manusia yang madani, ya, madaniyun. Itu manusia yang beradab, yang punya aturan gitu Pak, punya din, nah istilahnya beradab. Di mana mereka berkumpul pada suatu kota yaitu namanya Madinah. Itu. Kemudian dari kata Madinah itu atau Nun itu berkembang jadi istilah, ada seorang qadhi atau pemerintah yang itu Dayyanun. Dayyanun ini bahasa Arab ya, yang mana ini adalah sebagai pengatur. Al-Qadhi atau Al-Qahhar, kalau itu nama Allah ya, Dayyanun. Ya, Qadhi itu seorang ya hakim, pemutus perkara atau suatu pemerintahan. Dari kata fi'il Nun itu berubah juga menjadi madana yumadinu, yang berarti membangun. Akhirnya menjadi kalimat Madinah. Jadi bahasa Arab itu sangat luas. Dari asal fi'ilnya mana, akar katanya dari mana. Nah, di Al-Quran juga ada istilah bukan madaniyun tapi madinun. Kalau majrur kena harfu jar itu madinina. Nah, mari kita buka di surat 37 ya, dari kata Nun itu di Al-Quran ada istilah madi nuna. Surat 37 surat As-Saffat ayatnya 53. Sebetulnya ada dua ayat ya. Kita belajar dari akar kata madi adid, kemudian madi nuna ya, di surat 37 53. Tetapi kami ingin membaca di surat 37 53 itu, kami sering menyampaikan kita membaca itu bukan sepotong-sepotong, tetapi dari beberapa ayat sebelumnya atau sesudahnya, biar paham apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Nah, kita mulai membacanya dari surat 7 As-Saffat itu dari 50 ayatnya. Sudah ketemu Bapak-bapak? Ini saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Yang
Artinya kurang lebihnya itu ini setengah ya, mereka itu saling berhadapan, fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din. Jadi setengah mereka berhadapan dengan setengah yang lainnya, saling bertanya. Nah, mereka itu apa? Di ayat sebelumnya itulah ahli surga. Ya, itu kejadian nanti di surat 3750. Ini Allah sudah memberikan bocoran bahwa mereka nanti di akhirat yang masuk surga itu saling, ya seperti kita ini, saling bercerita tentang penderitaan mereka di waktu hidup masih di dunia, ketemu sama siapa saja. Ini menceritakan Allah, memberi bocoran, saling bercakap-cakap, saling bertanya-tanya, ya tasa'alu. Kemudian ayat berikutnya, ini biar paham ya, surat 3751 ya. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Ya, qala mereka yang berkata, ada seseorang yang berkata, yang ahli surga itu dari mereka, ini kana li qarin, bahwa aku dulu waktu di dunia itu punya teman qarin. Yang dimaksud adalah teman mereka yang masuk neraka dari golongan setan. Di surat 3751 itu istilah qarin di sini adalah mereka yang tidak masuk surga, berarti masuk neraka. Nah, qarin itu sahabat mereka itu masuk neraka tentunya dari golongan setan yang tersebut dalam surat 114 4 dan 6 atau 6 112 ya. Yang mana setan itu dari golongan jin dan manusia. Apakah ada? Ya ada tentunya. Teman kita yang mengocok-ocok, rasa kajian ini kayak kajian ini sesat, misalkan seperti itu. Rasa sholat, gopo sholat kowe ya wis, kok nak wis wayahe wis tuwa. Kayak gitu. Itu contoh-contoh seperti itu. Rasa beragama atau apa? Kita bebas kok hidup hanya ini saja, nanti tidak akan dibangkitkan. Ini contohnya seperti itu. Qala qail minhum inni kana li qarin. Kemudian seorang di surat 3752 yaqulu a'innaka laminal musaddaqin. Dia bertanya temannya itu, apakah kau termasuk orang yang membenarkan tentang agamamu, misalnya seperti itu. Laminal musaddiqin, apa kamu termasuk orang yang membenarkan tentang mati akan kamu dibangkitkan? Apakah benar agama Islam itu? Nah, akhirnya di surat 3753 di sini ada kata istilah lama dinuna. Aidan bitna wa kunna duraban wa aidan akinna lama dinuna. Mereka ya temannya yang dari golongan setan itu yang membisikkan waswisufi sudurinas ya, ini percakapan mereka ya, ini apakah kita telah mati mitna kunna turab dan kami jadi debu tanah dan tulang-tulang waidoman ainal madinuna, apakah kami akan madinuna? Madinuna berarti istilahnya ditetapkan hukumnya seperti apa yang kamu sampaikan tentang agama Islam. Seperti di agama Islam bahwa menyatakan nanti akan ada yaumul qiyamah, hari kebangkitan, akan ada yaumuddin, hari hukum ditegakkan, akan dikasih pembalasan yaumuddin. Nah, ini ada istilah 3753 ini madinuna berarti adalah ya ditetapkan hukum.
Hukum yang benar nanti akan ditegakkan pada Yaumuddin nanti, Yaumul Qiyamah. Ini adalah istilahnya cakapan orang-orang ahli surga bercerita kepada. Apakah ada di sekarang di kita hidup demikian? Tentunya ada orang yang tidak percaya tentang hari kiamat, ataupun sudah percaya pada hari kiamat tetapi tersesatkan dengan ilmunya bahwa nanti kami akan mendapatkan syafaat, misalnya seperti itu. Jadi berleha-leha atau tertipu dengan duniawi, akhirnya mereka ya sakarpe dewi melaksanakan hukum Allah itu yang hak campur adukan dengan yang batil. Karena yang perasaan dirinya kan sudah ditanggung akan masuk surga. Di surat 33 ini juga ada ayat yang lainnya, ya, yaitu tentang istilah madinuna, yaitu di surat 56 yang majrur, ya, istilahnya madinina. Surat 56 68, maaf, kembali ya, 86. Ini kami mengambil tapi dari perspektif saya sendiri untuk pengembangan arti kata din. 56-86. 56 ini surat Al-Waqiah, Pak. Bapak Ibu mungkin dulu sebelum kajian pernah dengar istilah surat Al-Waqiah ini dibaca dan dihafal untuk apa? Apa Bapak Ibu? Untuk ya itulah. Ada istilah madinina, ya. Nah, ini majrur karena kena harfu jar ghair. Harfu jarnya ghair madinina. Tetapi kami ingin mentadabburi surat 56-86 itu dari ayat sebelumnya, yaitu surat 56-83. Ya. Dari 83 ya Pak ya. Kita mari baca-baca sampai ayat 86 atau 87 lah. Lima puluh enam 83. Padahal surat Al-Waqiah ini bukan untuk cari duniawi, tapi ini adalah kabar tentang kebangkitan, tentang kematian, ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Surat 56 Al-Waqiah 83. Falaula idza balaghatil hulqum. Kenapa tidak? Falaula idza, ketika balaghatil hulqum, sampai ke al-hulqum itu ketemu. Maksudnya gimana, Pak? Domirnya dia itu apa? Balaghatil itu tentang nyawa seseorang yang sampai ke tenggorokan. Makanya kalau orang zaman dahulu orang mau itu posisinya kematian itu ada di tenggorokan. Orang makanya dalam perang itu untuk memburu dipastikan adalah dengan dipotong tenggorokannya. Jadi memang
nyawa seseorang itu ada di sini. Semua pusat sarafnya ada di sini. Jadi memisahkan antara kepala dengan badan adalah di tenggorokannya. Ya. Kemudian ayat berikutnya, wa antum hina idzin tanzurun, dan kamu ketika itu memperhatikan ya tentang orang-orang yang ketika akan meninggal itu kan posisinya seperti apa? Ada ya, secara teori badannya sudah anyep ya, tetapi bagian atas itu kadang masih hangat karena posisinya memang masih ada di tenggorokan nyawa itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami Allah lebih dekat kepadanya. Kan ada ayatnya. Ya 50:16 itu ya. Aqrabu, Allah lebih dekat dengan tenggorokannya. Min hablil warid. Dan tahu ini manusia ini mati atau tidak, masih hidup. Tapi kamu tidak melihatnya. Memang kita tidak akan bisa melihat tentang roh atau nyawa seseorang. Ini kalau misalkan ayat seperti ini tanpa dianalisa, tidak ada beri, tidak paham Pak ya. Mungkin di kajian-kajiannya mungkin ya, maaf ya, bukan menafikan kajian lain, tapi kajian ayat-ayat Al-Quran seperti ini kadang mungkin tidak ditadaburi secara lebih detail. Hanya lewat saja, hanya dibaca saja atau dihafal. Memang banyak yang hafal surat Al-Waqiah, tetapi apakah mereka paham? Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Tapi kamu tidak melihat. Dan Allah itu lebih dekat dari kita. Kemudian ayat selanjutnya 86. Nah ini di sini, falau la in kuntum ghairu madinin. Kalau kamu tidak orang yang akan hukum atau tidak tegakkan hukum di sini. Kemudian ayat selanjutnya, tarji'unaha in kuntum shadiqin, akan kamu kembali dia jika kamu benar. Tarji'unaha, nah semuanya manusia yang akan ya dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh malaikat Allah, itu pasti akan kembali pada Allah semuanya. Nanti di hari kebangkitan. Jadi ini kita di surat 56 ya, surat Al-Waqiah 85. Ini bisa kita lihat tentang istilah Allah lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Itu surat 61 ya, surat 85-nya ini 661 bukan 161 ya. Ini agak susah ya korelasinya. Surat 661 kemudian 662. Mari kita lihat bersama-sama Pak, untuk mentadaburi ayat 56-85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal qahir fawqa ibadihi. Dialah Allah yang kuasa, al-qahir,
fawqa ibadi, di atas hamba-hambanya. Wa yursilu 'alaikum hafadzatan, dan dialah Allah mengutus hafadzah, itu adalah penjaga atasmu. Hatta idza jaa ahadul maut, hingga ketika datang pada seorang di antara kamu, yaitu kematian, yaitu maut, tawaffahu rusuluna, maka akan mewafatkannya, memindahkan ruhnya ini kepada Allah. Rasul-rasul, yaitu tentunya adalah malaikat Allah yang diutus oleh Allah untuk mewafatkan seseorang ketika dalam kematiannya. Wahum la yufarritun, dan mereka tidak akan mungkin membantah, melalaikannya. Di proses kematian seseorang itu seperti itu. Di antaranya surat 6 nomor 1. Kemudian surat 62, "Tsumma rudu ilallahi maulahumul haq." Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, maulahumul haq, bahwa Allah lah adalah sebagai satu-satunya pemimpin mereka, yang hak, yang logis, yang benar. Alalahumul haq, alalahumul hukmu, bukankah hukum hanya miliknya? Alalahul hukmu, jadi hukum hanya milik Allah. Di ayat ini, alalahul hukmu wa huwa asraul hasibin, dan dialah penghitung yang lebih cepat untuk menghitung manusia yaumul hisab nanti. Allah maha asra, lebih asrul hasibin, lebih cepat. Sariul hisab atau asrul hasibin, Allah sangat cepat, Pak, menentukan dia masuk neraka atau ini secara otomatis, Pak, bukan dengan ya ada istilahnya antri mau, maaf ya, ini cerita di waktu kita sebelum kajian menuju titian Sirotol Mustaqim, seperti itu. Nanti yang jatuh masuk neraka. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang sampai bergelantungan, memangnya akrobat seperti sirkus, ya tidaklah seperti itu. Nah, proses kematian manusia itu seperti itu, Pak. Kembali surat 56. Nah, di sini adalah bahwa Allah akan menegakkan, jadi posisinya Madinina di surat 56, 86 itu adalah istilahnya nanti akan ditegakkan di Yaumuddin. Din itu adalah sudah dalam kekuasaan Allah, ketetapan Allah. Makanya di surat 56-87 ayat berikutnya itu ada istilahnya bahwa, mari lihat ya, surat 56-87 kembali lagi. Surat Al-Waqiah 87. Tarji'unaha in kuntum shadiqin, akan kamu kembalikan dia jika kamu benar. Nah, ini adalah istilahnya pertanyaan bagi mereka orang-orang yang membantah tentang hari kebangkitan. Ya kalau kamu benar itu ya kembali rohmu, nyawamu itu. Karena dulunya kamu itu membantah tentang hari kematian, hari kebangkitan. Ya sudah, Allah tanya kepada mereka orang yang tidak percaya tentang kematian lalu kebangkitan. Ya cobalah
waktu kamu nanti lihat atau orang lah bisa nggak mengembalikan rohnya untuk kembali pada dunia? Sampai sekarang tidak ada orang yang bisa. Tapi ini saya pernah dengar ada linknya beritanya. Orang akan berusaha menghidupkan orang yang mati, Pak. Ini di Cina ya, Pak. Ini kalau tidak salah ya, saya pernah baca. Ada literatur berita. Ini sudah ada upaya dari orang-orang yang non sewu saya anggap ateis ya, ingin menghidupkan orang yang sudah mati, Pak. Ini adalah bantahan. Ingin membantah dengan ayat 56-87, mengembalikan kematian seorang itu, termasuk apakah ini untuk membantah? Di antara seperti itu. Orang pengen mengembalikan orang yang misalkan syukuratul maut, ya, untuk kembali lagi. Tidak akan bisa manusia. Karena sudah ketetapan madinuna atau madinina, ketetapan Allah. Sudah ketetapan din Allah. Dan nanti manusia nanti di akhirat akan dibangkitkan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kembali lagi tentang istilah din ya. Din itu sebetulnya adalah sudah ketetapan Allah dari sejak alam semesta raya ini diciptakan tentunya ya. Dan para nabi itu sendiri sudah tentunya mengikuti din Allah, yaitu surat 3:19 ya. 3 Al-Imran 19 sebelah kiri agak ke bawah, inna dina 'indal Islam, bahwa sejumlah din, hukum dan pengabdian hanya milik Allah itu adalah namanya adalah al-Islam. Islam itu artinya selamat, Islam artinya damai. Islam itu ada artinya tunduk, patuh, menyerah, totalitas kepada Allah. Ya. Nah, sejak para nabi itu semuanya sudah menggenggam artinya din itu seluruhnya tentunya. Di surat mana? Ayatnya banyak, Pak. Kita ambil contoh misalnya di surat Al-Baqarah 136. Kanan atas setelah ayat 135 kalau tidak salah. Yang ayatnya itu hampir sama, identik dengan 384. Itu kanan, sebelah kanan paling atas juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayatnya kalau 136 itu qulu, dari awalnya qulu. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Jadi qulu amanna billahi wa ma unzila. Jadi kepada yang diturunkan pada kami, tentunya kepada kami ini adalah khotomnya siapa? Nabi Muhammad. Qulu, katakanlah, ini adalah perintah kepada umat Nabi Muhammad, tentunya kita semuanya setelah Nabi Muhammad. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Nah, kalau qulu di sini dengan kalimat qulu ya, emang. Kalau sini kul amanna billahi wa ma unzila alaina. Kalau di sini terus akhirnya alaina. Maaf, alaina. Kalau qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, bedanya di sini.
Coba dibandingkan di surat 2 136 sama 384. Kan identik sama. Cuman awal kalimatnya beda. Qulu amanna billahi surat 2 136. Katakanlah, ya, kita juga suruh karena Nabi Muhammad sudah tidak ada, tentunya Al-Quran ini mukhatabnya pada kami semuanya, kita semuanya. Qul amanna billahi, berimanlah kepada Allah, wa ma unzila, dan apa yang telah turun kepada kita. Kalau di surat 3:18, qul amanna billahi wa ma unzila alaina, kepada, atas. Kalau ila kepada, kalau ala kitabnya atas. Jadi disuruh beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kita sekalian, yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini juga nanti di akhir ayatnya ini ya, wa ma unzila ila Ibrahim, tentunya kepada Ibrahim juga sama. Ibrahim, kemudian kepada siapa? Ismail, anaknya Ismail. Kemudian pada Ishak. Ini adalah dua anak Nabi Ibrahim. Kemudian kepada Yakub. Kemudian kepada Asbat. Kemudian kepada Musa wa Isa. Pada Musa, kemudian ada Isa, kemudian para nabi nanti. Amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya. Kalau dari Musa dan Isa di utiya, karena Musa sudah mendapatkan Taurat dengan kalimat utiya, bukan unzila, untuk membedakan bahwa Nabi Musa dan Isa telah mendapatkan penamaan kitab yaitu Taurat dan Injil. Wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim, wa ma utiya nabiyyun, dan apa-apa yang telah diberikan, telah didatangkan pada para nabi min rabbihim. Dan di sini Allah diakhiri dengan kalimat la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Ini semuanya itu tidak dibeda-bedakan, Pak. Tidak ada bedakan. Semuanya sama. Tidak ada diistimewakan. Kalau ada istilah dibeda-bedakan, kita menentang ayat ini tentunya. La nufarriqu baina minhum wa nahnu muslimun, dan kami semuanya adalah muslim. Nah, berarti ada bahwa di ayat surah 136 384 ini adalah mencontohkan bahwa diri kita adalah tidak boleh membeda-bedakan, semuanya sama. Nah, ada pertanyaan yaitu istilah asbab. Mari kita coba buka surat 7, istilah asbab. 7 160, istilah asbab. Saya itu kok suruh merangkan juga ada, cari ayat-ayat yang lain. Ini apa maksud asbab? 7 160, monggo. Ada pertanyaan ini bagus, istilah
Istilah asbat itu apa ya? Ayatnya ini banyak ya, panjang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim 760 wa qata'nahum isnatai asyrata asbatan umaman. Dan kami putuskan atau memisahkan mereka jadi 12 apa? Asbat. Di sini ada istilah 12 asbat. Dalam literatur bahasa Arab ya, ini saya mencoba ya. Asbat itu jamak dari sibtu atau sabatoh, dari kata akar fi'ilnya itu sabato ya, sabat sibtoh sabato. Saya mencoba mencari akar kata ini, kemudian saya mendapatkan arti sabato itu yaitu artinya lurus atau terurai, dan ada yang mengartikan pohon. Nah, tentunya ada yang mengartikan sempit. Nah, itu dalam bahasa Arabnya artinya adalah jamaah atau kabilah ya, dalam satu generasi atau keturunan. Sabato, lurus, terurai, terus pohon yang bercabang-cabang. Tentunya di sini dengan arti asbat di surat 760 adalah yang mana adalah keturunan atau anak cucu, tetapi yang mempunyai garis yang lurus atau ya dengan di surat 236 itu adalah tentunya adalah garis lurus dari keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Yang mana juga mengikuti lurus, mengikuti ya, mereka kan di surat 236 34 bahwa nahnu muslimun, yang mereka adalah mengakui bahwa dirinya seorang musliman, masih berpegang kepada dinul Islam. Asbab itu masuk ya, bahwa mereka di surat 760 adalah 12 keturunan, tapi masih mengikuti wa nahnu muslimun. Mereka mengatakan bahwa nahnu muslimun. Paham ya? Jadi tentunya tidak mungkin diceritakan satu persatu, walaupun di kitab mereka agama yang lain selain kita itu menyebutkan, menurut riwayat ada beberapa nama, 12 asbat ini. Nah, di surat 760 ini ya, Qata'nahum isnata asyrata asbatan umaman. Itu mereka mempunyai selaku umat. Umut berarti ada umut apa, kelompok A, B yang dari ibunya satu pokok ya yang berketurunan. Ini adalah semuanya adalah dari Bani Yakub ya, tentunya dari keturunan Yakub. Nah, kebetulan ini menceritakan tentang Nabi Musa. Wa wahayna ila Musa, dan kami wahyukan pada Musa. Idistasqahu qaumuhu anidrib bi'asokal hajar. Ketika meminta minum untuk kaumnya agar ya, idistasqahu
kaum anidrib untuk memberikan isyarat dengan tongkat pada batu itu, ya, untuk memukulkan atau istilahnya mengisi bahwa tongkatnya Nabi Musa itu. Nah, istilah tongkat Nabi Musa ini saya mendapatkan, ya, istilahnya kalau orang zaman dahulu mencari air itu dengan tongkat, kan? Ada. Saya mencari ya istilahnya browsing, ya. Itu ternyata mencari air zaman dahulu itu dengan tongkat yang istilahnya dibentuk Y gitu. Ya, elektromagnetik yang terpancar dari sumber mata air mana? Tergantung insting. Jadi seseorang yang punya keahlian, dan Nabi Musa itu diberi keahlian oleh Allah untuk mencari sumber mata air dengan tongkatnya itu, dengan ternyata ada, bisa dicari di Google itu dengan Y kayak gini, untuk mencari gelombang elektromagnetik yang ada di dalam sumber mata air di bawah bumi. Ini kalau menurut teori secara logika tidak bisa dinalar, tetapi orang zaman dahulu ternyata sudah bisa seperti itu untuk mencari di mana ada emas, tambang bumi, mineral, itu dengan tongkat Y bentuknya kayak gini yang dipegang kanan kirinya, untuk di mana, jadi memusatkan. Jadi seorang mentalis, ya, seorang mentalis, ya, seperti ini gelombang radio seperti ini tidak kelihatan kan masuk. Nah, itu juga manusia mempunyai gelombang elektromagnetik yang disambung pada bawah bumi untuk mencari sumber mata air, sumber logam, besi, emas, tambang. Walaupun cara nalar tidak bisa, dan Allah ini memberikan ini. Ayatnya di surat 7, 160. Apakah ini dinalarkan atau ditadaburi? Itu tentunya belum bisa. Masa sih dengan tongkat, maaf ya, jebret, tidak bisa kayak gitu, harus dengan logika. Dan Allah memberitahukan kepada Nabi Musa bagaimana caranya untuk mencari sumber mata air. Dan ini sudah, walaupun di zaman modern sekarang ini ternyata masih digunakan, walaupun cara nalar tidak kelihatan, tetapi manusia itu mempunyai gelombang elektromagnetik untuk mencari sumber mata air yang diinginkan. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita itu bisa bernalar secara logis dengan ayat-ayat Al-Quran? Ya tentunya dengan ayat-ayat yang ada di alam semesta raya ini. Ya.